البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dari Syarah Sahih Bukhari jilid yang ketiga. Qala al-Imam, wah ini kurang mem ya. Qala al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullah terkait dengan qalatil a'rabu amanna. Dzakara jalla wa ala fi hadhil ayatil karimah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, annaha ulail a'raba hum ahlul badiyah, bahwasanya orang-orang Badui dan mereka adalah orang-orang pedalaman, minal Arab, dari kalangan Arab. Apa ini kira-kira ya? Istilahnya alifnya hilang kah ya? Alif yang mestinya alif tegak panjang, alif mat ya, amanna gitu ya. Ini kenapa jadi ya? Amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Wa anna Allah jalla wa ala amara nabiyahu ayyaqula lahum, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka untuk berkata kepada mereka, memerintahkan nabinya untuk berkata kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna, kalian belum beriman tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Wa hadza yadullu ala nafyil imani anhum wa subuhum, ini menunjukkan ditiadakannya iman dari mereka, yaitu iman yang mutlak, dan ditetapkannya Islam untuk mereka. Wa dzalika yastalzimu annal iman akhassu minal Islam, dan yang demikian itu mengharuskan, membawa konsekuensi bahwasanya iman itu lebih khusus daripada Islam. Li'anna nafyal akhas la yastalzimu nafyal a'am, karena ditiadakannya sesuatu yang lebih khusus tidak mewajibkan ditiadakannya sesuatu yang lebih umum. Yang khusus adalah iman. Ditiadakannya iman dari mereka tidak mewajibkan mereka itu kehilangan Islam, tapi mereka cuma belum masuk ke level iman, iman yang mutlak. Wa qad qaddamna mirara, kata Imam Asy-Shinqiti, dan telah kami sebutkan terdahulu berulang-ulang, anna musammal iman syar'iyyah sahih, bahwasanya sesuatu yang dinamakan sebagai iman yang syar'i yang sahih, wal islam syar'iyyah sahih, dan Islam yang syar'i yang benar, huwa istislamul qalb, yaitu kepasrahan hati. Istislam, pasrah, tunduk patuh. Dohirnya adalah pakai ba ya, bil i'tiqad, dengan meyakini. Wal lisan bil iqrar, kepasrahan lisan dengan pengakuan. Wal jawarih, mungkin bil a'mal gitukah ya. Cetakan kali ini agak salah banyak dari sananya, dari kitab cetakan Asy-Shinqitinya. Al jawarih bil a'mal, sepertinya begitu ya. Yang tadi bil i'tiqad. Thayyib. Fa mu'addahuma wahid, inti yang ditunjukkan oleh kedua perkara ini adalah sama, Islam syar'i dan iman syar'i. Thayyib. Kama yadullu lahu, sebagaimana yang ditunjukkan kepadanya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, maka kami keluarkan orang yang ada di dalam negeri itu, negeri Sadum, dari kalangan kaum mukminin. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin, tatkala hendak diselamatkan orang-orang yang beriman, ternyata tidak didapati di dalamnya kecuali satu rumah, satu keluarga dari kaum muslimin. Jadi muslimin adalah mukminin.
Wa idza kana dzalika kadzalik, bahasanya idza kana dzalika kadzalik, jika keadaannya seperti itu, Islam yang hakiki sama dengan iman yang hakiki, fa innahu yahtaju ila bayani wajhil farqi bainal imani wal Islam, maka diperlukan sisi pemisahan antara Islam dan iman, yaitu diperlukan untuk menjelaskan apa sisi dibedakannya iman dengan Islam fi hadhil ayatil karimah, pada ayat Hujurat yang mulia itu. Li'annallaha nafa, harusnya nafa ya tanpa titik dua. Li'annallaha nafa anhumul iman dunal Islam, karena Allah meniadakan dari mereka keimanan bukan keislaman. Walidzalika wajhani ma'rufani indal ulama. Untuk pembahasan ini, kenapa Allah memisahkan antara Islam dan iman? Ada dua sisi pembahasan yang telah dikenal di kalangan ulama. Adharuhuma indi, yang paling jelas bagi saya, annal iman al manfiya anhum fi hadhil ayah, bahwasanya iman yang ditiadakan dari mereka pada ayat ini, huwa musammahu syar'iyyah, huwa musammahu syar'iyyus sahih, sesuatu yang dinamakan sebagai iman syar'i yang benar. Wal islamul musbatu lahum fiha, sementara Islam yang telah ditetapkan untuk mereka di dalamnya, huwal islamul lughawi, yaitu Islam secara bahasa. Setelah kita tahu Islam hakiki dengan iman hakiki itu sama, berarti apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang ditiadakan adalah iman syar'i, yaitu iman yang sempurna seperti para sahabat. Yang ditetapkan adalah iman secara lughawi, yaitu mereka sudah istislam, sudah lidahnya paling tidak sudah mengucapkan aslamna, sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Alladzi huwa al-istislamu wal inqiyadu bil jawarih dunal qalb, yaitu kepasrahan dan kepatuhan dengan anggota badan, bukan dengan hati. Kalau hatinya pun sudah tunduk patuh, baru dia masuk kepada level keimanan. Baik. Wa imma, dan boleh jadi sagha itlaqul haqiqatil lughawiyyah huna alal Islam. Boleh untuk kita berikan hakikat bahasa di sini kepada Islam. Islam secara lughawi, yaitu istislamul jawarih, Islamnya anggota badan. Ma'anal haqiqata syar'iyyah muqaddamatun alal lughawiyyah ala sahih. Walaupun hakikat syar'iyah itu harus lebih diutamakan daripada hakikat lughawiyah menurut pendapat yang sahih di dalam usul fikih. Iya, ketika disebutkan secara mutlak kembalinya kepada syariat. Tapi terkadang suatu dalil menunjukkan kepada yang diinginkan adalah lughawi. Seperti masalah apa itu? Untuk orang yang puasa kemudian dia dijemput makan. Maka dikatakan apa? Fal yujib, maka hendaknya dia memenuhi jemputan tadi. Fa in sya'a fal yata'am wa in sya'a fal yusolli, apa itu? Fal yasum wal yusolli. Kalau dia menghendaki silahkan dia makan, yaitu membatalkan puasanya. Dan kalau dia mau, boleh dia melanjutkan puasanya sambil dia sholat. Apa maksudnya sholat di sini? Mendoakan orang yang menjemput makan tadi. Mendoakan baik-baik, bukan betul-betul sholat di kemahnya orang yang membuat jemputan tadi, bukan. Tapi sholat di sini maksudnya adalah doa. Asal dari sholat secara lughawi, yaitu doa. Li'anna syar'al karim ja'a bi'tibari dhahir. Karena syariat yang mulia datang dengan menilai zahirnya. Nah, zahirnya orangnya sudah bersyahadat, maka dia muslim. Walaupun hatinya belum betul-betul muslim. Belum betul apa? Tunduk patuh secara batin juga. Wa an tuwakkala sarairu ilallah. Dan rahasia-rahasia isi hati itu diserahkan kepada Allah. Tayyib. Maka kita tidak mengatakan dia mukmin, tapi dia muslim. Karena zahirnya memang dia telah berislam, telah bersyahadat. Fanqiyadul jawarihi fi dzahir bil amali wal lisani bil iqrar. Maka kepatuhan anggota badan secara zahir dengan apa? Amalan. Dan kepatuhan lisan dengan pengakuan. Yuktafa mestinya ya. Yuktafa bihi syar'an, kecuali kalau kita jadikan Allah sebagai fa'ilnya, Allah mencukupkan itu secara syariat. Wa in kanal qalbu muntawiyan alal kufur, walaupun hatinya masih merahasiakan kekufuran. Intawa, yaitu merahasiakan.
menyembunyikan. Tapi hukum dohirnya kita katakan dia muslim, boleh boleh apa itu, mewarisi anggota keluarganya yang muslim, boleh menikahi wanita muslimah. Kalau mati boleh diletakkan di pekuburan muslimin. Walaupun ternyata dia adalah munafik misalkan. Kita tak tahu isi hati dia. Walihada sagha iradatul haqiqatil lughawiyah fi qawlihi. Maka dari itu boleh untuk menginginkan hakikat lughawiyah di dalam firman Allah Ta'ala, walakin qulu aslamna. Tetapi ucapkanlah kami sudah masuk Islam. Yaitu Islam secara lughawi. Li'annang qiyadal lisani wal jawari fi dhahir islamun lughawi. Karena kepatuhan lisan dan anggota dan secara lahiriah itu dikatakan Islam secara bahasa. Mereka adalah kaum muslimin. Walaupun kalau diteliti satu-satu mungkin ada yang aneh-aneh. Tapi secara umum ini masyarakat muslimin. Kira-kira apa? Muktafi ka muktafa. Akhirnya muktafa ya. Muktafa bihi syar'an. Yaitu dinilai itu cukup secara syariat. Anit tangqibi anil qulub. Yaitu tidak memerlukan untuk kita membelah, membongkar isi hati. Wa kullun qiyadin wastislamin wa it'an. Setiap kepatuhan, kepasrahan dan ketundukan yusamma islaman lughatan, dinamakan sebagai Islam secara bahasa. Wa minhu qaulu Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, muslimul jahiliyah. Di antaranya adalah bait syair Zaid bin Amr ibnu Nufail. Siapa yang ingat? Zaid bin Amr bin Nufail ini mati bila? Zaid bin Amr bin Nufail, dia yang apa? Terkenal dalam cerita apa Zaid bin Amr ya? Mencari apa dia? Iya, mencari agama yang benar, betul. Hanya saja dia mati sebelum Nabi Muhammad SAW jadi nabi dan rasul. Dia dibunuh oleh orang-orang kufar Quraisy. Aslamtu wajhi liman aslamat lahul ardu tahmilu sahran siqala. Saya mengislamkan, menyerahkan wajah saya kepada zat yang mana bumi itu berserah diri kepadanya. Yang mana bumi itu, dalam keadaan bumi itu memikul batu yang berat, batu-batu yang besar dan berat. Dahaha falam mastawat syaddaha jami'an wa arsa alaihal jibala. Mana dia meratakannya, dahaha Allah meratakannya. Tatkala dia sudah rata, istawat yaitu rata, dia menguatkannya semuanya. Wa arsa alaiha, dan meninggikan di atasnya al-jibala, gunung-gunung. Menjadikan gunung berhenti dan tinggi di situ. Arsaha yaitu menghentikan dan meninggikan, menambatkan. Ini Islam secara lughawi, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa aslamtu wajhi liman aslamat lahul musnu tahmilu azban zulala. Dan saya menyerahkan wajah saya kepada zat yang mana awan itu berserah diri kepadanya. Dalam keadaan awan tadi memikul air yang tawar dan segar, yaitu air hujan. Idhiya suqiyat ila baldatin atau atsobat alaiha sijala. Tatkala dia kembali ke mana ya? Al-muzn, yaitu awan-awan mendung tadi, dialirkan, disiramkan, ya suqiyat, disiramkan kepada suatu negeri yang taat, negeri yang taat kepada Allah. Sobat alaiha sijala. Kira-kira sobat kah subat? Kalau subat mungkin juga, yaitu awan tadi dicurahkan airnya kepada negeri tadi sijalan secara berulang-ulang. Sijal yaitu berulang-ulang. Atau apa, bergantian ya, lebih sesuai ya, bergantian. Wa aslamtu wajhi liman aslamat. Nah, ini kira-kira apa ini? Lahu arih mungkin ya. Ini masih yang punya Imam Syinqiti tadi, yang cetakannya mungkin ada silap-silap. Arih dohirnya. Selamat lahur rih. Tasrifu halan wa halan fahalan. Yang saya
menyerahkan wajah saya kepada zat yang mana angin berserah diri kepadanya, yang tasrif, yaitu yang berbolak-balik, halan fahalan, dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, keadaan demi keadaan. Fal muradu bil islami fi hadhil abiyat, maka yang dimaksudkan dengan Islam pada bait-bait syair ini al-istislamu wal inqiyad, yaitu kepasrahan dan kepatuhan. Wa idza humilal islamu fi qawlihi walakin qulu aslamna, jazakallahu khairan. Dan apabila Islam dibawa kepada ayat ini, di dalam ayat ini dibawa kepada yaitu aslamna, yaitu inqadna wastaslamna, kami patuh dan kami pasrah, bil alsinati wal jawarih, dengan lisan dan anggota badan, fala iskala fil ayah, maka tidak ada kerumitan di dalam ayat ini. Wa ala hadzal qaul, dan berdasarkan pendapat ini, fal a'rabu al-madhkur munafiqun, maka orang-orang Badui yang disebutkan tadi adalah munafikun. Memang ini khilaf sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan sebelum Al-Qurtubi, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Para ulama berselisih, apakah mereka itu munafikun ataukah muslimun tetapi baru masuk Islam, belum imannya kuat. Imam Ibnu Katsir telah kita lewati, beliau merajihkan mereka muslimun tapi yang baru masuk Islam, iman belum kuat. Adapun Imam Syinqiti dohirnya beliau merajihkan apa? Mereka munafikun. Cuma wallahu alam yang lebih rajih kalau Imam Ibnu Katsir, karena ma'ruf orang munafikun amalnya itu gugur. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah, dan seterusnya. Dan tidak ada yang menghalangi nafkah mereka itu ditolak, para munafikun itu, kecuali karena mereka kufur pada Allah. Sementara rangkaian ayat ini menunjukkan kalau mereka beramal soleh diterima. Thayyib. Sebagaimana di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir. Di dalam ayat yang kita sebutkan secara lengkapnya itu. Apa itu? Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat pada Allah dan Rasulnya, Allah tidak menyia-nyiakan amalan kalian sedikit pun. Jadi, wallahu alam yang rajih mereka tidak sampai kepada munafikun, tetapi muslim yang masih lemah karena baru masuk Islam. Tapi tak apa, ini jadi wawasan karena kedua pendapat sama-sama hujahnya kuat-kuat. Tinggal lihat mana yang rajih mampunya. Kata beliau di sini, li'annahum muslimuna fil zahir wa hum kufarun fil batin. Karena mereka muslimun secara zahir, tapi mereka masih kafir secara batin. Walaupun dalam dalil-dalil tidak disebutkan mereka sampai tingkat masih menyembunyikan kekufuran, tidak disebutkan di ayat tersebut, ayat-ayat Al-Hujurat itu. Cuma iman masih lemah, itu yang lebih kuat. Al-wajhu tsani, pendapat yang sisi kedua di memahami ayat tadi, annal murada bin nafyil iman bi qaulihi lam tu'minu nafyu kamalil iman. Nah, ini yang telah kita lewati, dirojihkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maksudnya adalah yang ditiadakan adalah sempurnaan iman. Kalian beriman dengan iman yang sempurna. La nafyuhu min aslih, bukannya ditiadakan iman dari asalnya. Wa alaihi fa iskala aidan. Dan berdasarkan sudut pandang kedua, maka ini juga tidak ada kerumitan. Li'annahum muslimun, karena mereka memang muslimun, ma'ana imanahum ghairu tam, walaupun iman mereka belum lengkap, belum sempurna. Wa hadza la iskala fihi 'inda ahli sunnati wa jamaah, dan ini tidak ada kerumitan menurut ahlu sunnah wa jamaah. Al-qailina bi annal iman yazidu yanqus, yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Wa innama istadharna al-wajhal awal, hanyalah kami memenangkan, mengatakan yang lebih rajih adalah pendapat pertama, wa huwa an murad al-islamu ma'nahul lughawi, bahwa alam ini seakan-akan memang cetakan ini banyak salah ya untuk yang Adwaul Bayan yang ini. Annal murada bil islami ma'nahul lughawi. Dohirnya perlu bak ini. Yang diinginkan dengan Islam di sini adalah maknanya secara lughawi. Duna syar'i, bukan Islam secara syar'i. Wa anal a'rabal madhkurin kuffarun fil batin, dan bahwasanya orang-orang
Badui yang disebutkan itu mereka adalah orang-orang kafir secara batin. Wa in aslamu fi dzahir. Walaupun mereka Islam secara zahir. Li'anna qaulahu jalla wa ala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum lagi iman masuk ke dalam hati-hati kalian, ya dulu ala dzalik, menunjukkan kepada itu, yaitu sama sekali tidak ada iman. Walaupun dapat yang lain mengatakan yang belum masuk adalah iman yang hakiki, bukan aslul iman. Dalalatan kama taro, penunjukan seperti yang Anda lihat, yaitu dohir lafadznya iman memang belum masuk. Berarti apa yang masih ada adalah kekufuran menurut pendapat yang ini. Li'anna qaulahu yadkhul, karena firman Allah Ta'ala masuk, fi'lun fi siyaqin nafi. Ini suatu fi'il dalam pola penafian. Lama yadkhul, belum lagi masuk. Wa huwa min siyagil umum, dan ini termasuk pola keumuman. Kama awdahnahu miraran, seperti yang telah kami jelaskan berulang-ulang. Wa ilaihil isyarah biqauli sahibi maraqiyis su'ud, dan kepada isyarat ini, dan kepada inilah isyarat yang wa ilaihil isyarah, kepada inilah penunjukan dari ucapan pengarang penulis kitab Maraqiyus Su'ud. Wa nahwi la syaribtu au in syariba ittafaqu inna masdara qad jalaba. Contohnya yaitu contoh apa? Siyagul umum, pola umum, yaitu la syaribtu. Ini bersifat umum. Walaupun apa? Ada pembahasan yang agak mendalam kalau kita kaitkan dengan kalam Ibnul Qayyim di dalam kitab Hadil Arwah. Apakah karena umum berarti sama sekali, ataukah masih mungkin untuk dilihat dari dalil-dalil yang lain? Wa in syariba, au in syariba. Ini sama. La-nya nafiyah, in juga in nafiyah. Artinya apa? La syaribtu, saya tidak minum. Ini mutlak. Terus-menerus saya tidak minum. Demikian pula in syariba, mereka berdua tidak minum. Para ulama bersepakat inna masdara qad jalaba. Sesungguhnya tidak tahu ini ya. Sesungguhnya masdar itu telah didatangkan, yaitu bermakna apa? Nafyu syurub, ditiadakannya minuman. Faqauluhu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum fi makna la dukhula. Iya, mendatangkan masdar bermakna la dukhula lil iman fi qulubikum. Tidak ada kemasukan untuk iman di dalam jantung-jantung kalian. Tapi apakah berarti maksudnya iman di sini iman yang mutlak ataukah mutlakul iman? Ya memang khilafnya di situ. Tak masalah. Intinya adalah disatakan Islam, jangan iman lebih dahulu karena belum lama masuk Islam. Walladzina qalu bisani, ulama yang berpendapat kedua bahwasanya Badui tadi mereka bukan kafir, cuma baru masuk Islam, imannya belum kuat. Qalu, mereka mengatakan innal murada binafyi dukhulihi nafyu kamalih. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ditiadakannya masuknya iman adalah ditiadakannya masuknya kesempurnaan iman. Wal awal adhar kama taro. Yang pertama itu lebih jelas seperti yang Anda lihat, kata Imam Syinqiti. Tidak masalah insyaallah. Khilaf di sini. Yang penting kesimpulannya apa? Kita berhati-hati untuk mengatakan saya mukmin, tapi saya muslim. Ya memang kita disuruh mengatakan kami muslim sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas. Man antum atau manil qaum qalu nahnu muslimun. Tidak masalah. Dalam Quran Allah sudah mengatakan washhad bi annana muslimun. Tak masalah. Tapi untuk mengatakan kami adalah mukminun, ini harus sangat berhati-hati. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.